Teruo Nakamura menjadi tentara sukarelawan Jepang ketika berusia 22 tahun. Saat itu, tahun 1942, dan Taiwan menjadi daerah koloni Kekaisaran Jepang. Nakamura lahir di Taiwan, Republik Tiongkok pada 8 Oktober 1919. Ia terlahir dengan nama Atun Palalin. Sementara media Taiwan banyak menyebutnya dengan Li Guanghui. Nakamura berasal dari suku Ami, pribumi Taiwan yang terbiasa hidup dengan berburu. Pada bulan November 1943, ketika Jepang sedang menduduki Taiwan, Nakamura terkena wajib militer yang membuatnya masuk dalam sebuah unit, yaitu unit sukarela Takasago dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Intinya, meski Nakamura lahir di Taiwan, tapi dia bergabung dengan militer Jepang. Ketika itu ia ditempatkan di Pulau Morotai, Hindia Belanda atau Indonesia yang sekarang. Dengan bergabung Korps Militer Jepang, ia mendapatkan nama Teruo Nakamura. Menurut Yoshikuni Igarashi dalam karyanya yang berjudul Homecoming, yang bertitel The Ballet Return of Japan Lost Soldier tahun 2016, kesatuan pertugasnya Nakamura terdiri dari 4 kompi. Dari 485 anggota yang tergabung di dalamnya, 373 diantaranya adalah orang Taiwan yang mengabdi pada Jepang. Tugas militer Jepang kala itu mempertahankan Pulau Morotai yang ada di Indonesia dari gempuran tentara sekutu. Walaupun akhirnya kejadian itu benar terjadi dan tentara sekutu membangun pangkalan militernya di sana. Hal ini pula yang menjadi dasar Nakamura pergi ke dalam hutan belantara lereng Gunung Galoka, Pulau Morotai, untuk menantikan pasukan Jepang lainnya yang menjemputnya. Hal ini tidak ia lakukan tanpa alasan, sebab ia teringat akan kata-kata komandannya, Mayor Kawashima. Mayor Kawashima berkata, "Tetaplah bertahan, karena cepat atau lambat Angkatan Darat Jepang akan datang, sekalipun 100 tahun mendatang," ujar Kawashima. Di tengah hutan belantara, pokok-pokok bambu dan dinginnya udara di lereng gunung, Nakamura membuat sebuah pondok yang berukuran 2 kali 1,5 meter yang berdinding kayu. Sedangkan atapnya terbuat dari rotan. Dalam gubuk tersebut Nakamura menantikan hari yang ia sebut hari kemenangan. Selama puluhan tahun dia menunggu. Dan akhirnya Perang Dunia II pun usai. Ia tidak tahu dan terus bersembunyi hingga akhirnya ditemukan TNI Indonesia pada tahun 1974 dan dikembalikan ke Jepang. Berikut ini kami ulas kembali masa-masa Nakamura bersembunyi. Pada tahun November 1943, tugas militer pasukan Jepang kala itu adalah mempertahankan Pulau Morotai dari gempuran tentara sekutu. Perebutan pangkalan militer ini bermula pada tanggal 15 September 1944, tepatnya pada akhir Perang Dunia Kedua. Hal ini bermula ketika tentara gabungan Amerika Serikat dan Australia mendarat di Morotai yang dipimpin langsung Douglas MacArthur, dan tentara Jepang dipimpin oleh Mayor Takenobu Kawashima. Dalam perebutan pangkalan militer tersebut, pasukan Jepang kalah banyak dan membutuhkan pasukan bantuan. Namun, pasukan bantuan ini datang pada Oktober dan November. Selain itu, tentara Jepang kekurangan logistik yang membuat mereka kalah akibat menderita penyakit dan kelaparan. Beberapa tentara Jepang masih bertahan dan memasuki hutan untuk menolak menyerah. Salah satunya Teruo Nakamura.
Hari berganti hari, tak terasa sudah tahun 1963 ketika ada seseorang penduduk yang bernama Doya. Seseorang penduduk desa Pilowo yang terletak di kaki Gunung Galoka tengah berburu babi hutan. Si Doya ini memergoki manusia di lereng gunung. Ia melihat perawakannya tidak seperti penduduk desa, namun dapat memanjat pohon secepat kilat. Pertemuan itu berlangsung singkat setelah Doya menyadari bahwa dia adalah Nakamura, sang prajurit Jepang. Nakamura membawa senjata api beserta amunisinya. Setelah 3 hari, Doya kembali lagi untuk menemui Nakamura. Doya tidak dengan tangan kosong. Ia membawa pisang, talas, singkong, dan beras, dan diberikan kepada Nakamura. Sejak kunjungannya tersebut, Doya dan Nakamura bersahabat belasan tahun tanpa sepengetahuan orang lain. Kedua orang itu menjalin persahabatan. Doya juga sering mengantarkan garam dan tembakau, 2 bahan makanan yang tidak dapat ditemukan di hutan. Kebetulan, Doya memiliki seorang cucu yang bernama Luther. Luther kerap kali diajak mengunjungi Nakamura, dan ia tidak pernah lupa akan perawakan dari serdadu Jepang yang terpisah dari rombongannya itu. Nakamura memiliki penampilan dengan rambut menjuntai panjang sampai ke pantat, hidup sendirian di tengah hutan, dan ditemani oleh burung-burung maleo kesayangannya. Seiring berjalannya waktu, Luther, sang cucu dari Doya, mulai mengetahui alasan sang kakek Doya ini mengambil risiko untuk bertemu prajurit Jepang yang kalah berperang itu. Sang prajurit Jepang telah bersembunyi 30 tahun di hutan Pulau Morotai, Maluku. Sang kakek Doya mempunyai prinsip ingin menolong Nakamura yang sedang dalam kesulitan ini. Jika nanti sanak keluarganya datang mencarinya, Doya dan cucunya bisa menunjukkan di mana dia berada. Nah pemirsa sekalian, demikianlah informasi tentang prajurit yang bersembunyi selama 30 tahun di hutan Indonesia yang tidak mengetahui bahwa perang telah selesai. Informasi ini diambil dari beberapa sumber, dan informasi ini berasal juga dari laporan sang cucu yang bernama Luther. Nah demikianlah pemirsa, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Salam sejarah.